Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Trendikal dan Gawanyus. Sahabat, saya akan bercerita tentang persoalan yang selama ini mengganjar hampir 2 lebaran. Ya, dari lebaran tahun 2020 dan sekarang kemarin lebaran tahun 2021. Lebaran pertama telah terjadi gonjang-ganjing perebutan dan perampasan tiket yang ada di objek wisata Pantai Muara Reja. Ya, kalau kita lihat sejarah Pantai Muara Reja sekitar tahun awal 2000 atau akhir 1999, kami dengan teman-teman penggiat lingkungan telah mengusulkan tentang penanganan abrasi. Karena waktu itu saya kecil, nah kebetulan saya warga di pesisir pantai. Sepanjang pesisir pantai dari Tegalsari ke Muara Reja ke barat, kondisinya memang sangat tragis. Bahkan ada salah satu tambak pemilik almarhum Haji Rambat telah tergerus oleh ombak. Lalu dibantu oleh teman-teman LSM LPPSP Semarang mengajukan pengusulan growing ke kantor lingkungan hidup, dan alhamdulillah disetujui oleh pemerintah kota. Akhirnya waktu itu Pak Wali Kota Diwinarso menurunkan tim kajian dan disetujuilah lewat Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan, atas usulan masyarakat apa penanganannya, yaitu penanganan abrasi. Dengan cara apa? Penyelamatan lingkungan. Kemudian LSM LPP Semarang, Lembaga Pengajian dan Pembangunan dari Semarang, ada Dr. Ada Mbak Ika Kertati waktu itu, dan sekarang dia masih aktif di dalam pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Kami bersama teman-teman LSM Cordova juga waktu itu ikut aktif juga bagaimana cara penanganan abrasi. Pertama, gagal karena penanaman mangrove tidak didahului dengan pemasangan breakwater atau growing. Akhirnya usulan dan usulan, uji coba dan demi uji coba, meskipun gagal, yang kedua gagal, dan ketika akhirnya setelah muncul breakwater, akhirnya tanah yang digempur oleh ombak, kemudian ombak bergulung menuju darat dan pulanya meninggalkan pasir yang tertahan di sela-sela tumpukan bebatuan, itu yang disebut growing atau jalur pemecah ombak. Dan sampai sekarang, sejak tahun penanaman tahun 19 sampai tahun 2000 atau tahun 2000 awal, sekarang sudah 21 tahun lamanya tumbuh rindang menjadi objek wisata. Anehnya, ketika kami berteriak-teriak pada saat itu, orang tidak mengaku, tidak menuduh, "Hei, kamu bukan orang sini. Hei, kamu bukan asli Muara Reja." Waktu itu mana yang peduli? Waktu itu siapa yang peduli? Waktu itu cuek bebek, tidak pernah urusan. Bahkan desa kita hampir tenggelam oleh gerusan ombak yang mengganas. Ya, setelah tumbuh, akhirnya sedimentasi dan banyak warung-warung yang menghiasi Pantai Muara Reja. Lebih tragis lagi, ada seseorang atau sekelompok yang memporak-porandakan tatanan berorganisasi. Padahal waktu itu sudah dibentuk Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Kami membangun dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat yang peduli pada lingkungan. Kemudian lurahnya membantu, bahkan sampai menunjukkan surat SK, surat keputusan dari kelurahan yang mengukuhkan ada sekelompok pengelolaan. Bahkan diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan terdaftar, ada pengurus, ada pengawas. Ya, selama dekade 21 tahun kami terus berjuang dan menikmati masyarakat nelayan dan sekitar. Tapi anehnya sekarang justru menyudutkan, bahkan menuduh bahwa kamulah bukan orang asli Muara Reja. Nah, kalau bukan asli Muara Reja, siapa yang akan bergerak dan mengusulkan? Kami punya bukti banyak, beberapa buku dan catatan-catatan. Ya itulah, terjadilah gonjang-ganjing dan polemik yang berkepanjangan. Klimaknya, laporan pertanggungjawaban sudah disetting, padahal menurut kami inilah proses pembelajaran. Orang-orang yang tidak tahu justru teriak-teriak, ganti, ganti, dan ganti. Tapi setelah diganti, justru amburadul. Tata kelola keuangannya juga tidak teratur.
Bahkan setelah dikejar ternyata yang terpilih saat ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak memiliki SK pengukuhan atau bahkan terdaftar di Kemenkumham Jakarta. Nah, kelompok kami yang sudah terdaftar pun gulingkan secara paksa. Padahal saya ingat pada saat itu Bu Camat bahkan pernah menyampaikan di kecamatan, kalau beragama acuannya adalah Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau bernegara menggunakan UUD 45 dan Pancasila. Kalau berorganisasi acuannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Tapi yang terjadi semuanya dilanggar oleh oknum yang mempengaruhi kuat sehingga muncullah SK pembekuan. Nah, SK pembekuan itulah yang sekarang digugat ke Ombudsman sebagai lembaga pelayanan publik yang mendengar keluhan ketika ada penyimpangan-penyimpangan. Padahal terjadi pembiaran, pungutan-pungutan liar yang di depan pintu, tapi ini pun tetap dibiarkan. Ini yang membuat kami prihatin. Laporan demi laporan pun sama. Bahkan awalnya ada yang mengklaim bahwa lahan ini tambak jalan yang dilalui menuju lokasi tambak milik seseorang. Itu pun telah berhasil kami selesaikan dengan win-win solution. Tapi anehnya setelah ini berkembang 21 tahun, tiba-tiba seseorang yang sok jago datang teriak-teriak, bahkan menantang, mengancam. Bahkan kami yang dituduh menjadi provokator dan biang kerok. Padahal saya berjuang demi agar kelestarian lingkungan, demi penyelamatan bibir pantai agar tidak tergerus ombak. Ya, kembali ke aturan organisasi. Sebelum saya bacakan anggaran dasar ADART Pokdarwis, mari kita nikmati teh panas untuk penghangat malam ini. Halo sahabat dan pemirsa, pendengar atau siapapun yang melihat video saya, mari kita luruskan. Ketika ada kezaliman yang merajalela dan kita tahu lalu membiarkan ada kezaliman, maka kami ikut berdosa. Saya hanya mengingatkan, mari kita luruskan sesuai dengan arahan Pak Camat, sesuai arahan Bu Camat, sesuai arahan dengan Kabid Pariwisata. Waktu itu Pak Abdan, saya masih ingat di kecamatan mengatakan, ya kita kembalikan lagi kepada aturan mekanisme organisasi. Sekali lagi, kalau bernegara, acuan landasannya adalah Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kalau beragama acuannya adalah Quran, hadis, dan ijma qiyas. Tapi kalau berorganisasi acuannya adalah anggaran dasar rumah tangga organisasi. Ya, saya punya bukunya ini, Anggaran Dasar Pokdarwis, Kelompok Sadar Wisata Pantai Mau Raja Indah, Tegal. Disebutkan di dalam pasal 28. Ini saya bacakan. Pasal 28 ayat 2. Masa jabatan ketua dapat diberhentikan sementara dan digantikan oleh wakil ketua atau pengurus, anggota biasa dan anggota kehormatan apabila terjerat dalam perkara hukum pidana. Saya ulangi, anggota biasa dan anggota kehormatan apabila terjerat dalam perkara hukum pidana atau perdata, dan dapat kembali menjabat ketua apabila perkara dinyatakan bebas tanpa syarat selama masa jabatan ketua belum berakhir dalam kurun waktu sampai pada masa berakhirnya kepemimpinan, yaitu 3 tahun. Saya ulangi, di dalam pasal 28 ini menyebutkan apabila jabatan ketua atau seorang ketua diberhentikan, maka bukan dibedol semuanya. Apa yang terjadi di kecamatan sebagian, padahal kalau saya lihat hanya beberapa orang, saya tahu itu ada beberapa orang yang mengatakan ganti semua, ganti semua, ganti semua. Padahal orang ini tidak paham betul tentang ADART ini, tidak paham betul. Dan seorang wasit, mohon maaf saya tidak menyebut nama, ibarat pembina adalah wasit, wasitnya pun tidak netral karena ketidaktahuan dan keberpihakan. Saya merenung berkali-kali, mengapa kok sampai ini terjadi? Mengapa dan mengapa? Mereka telah mengkhianati, telah melanggar ketentuan yang sudah disepakati bersama, yaitu di dalam anggaran dasar rumah tangga. Di dalam ADART sudah disebutkan pasal 28 bahwa apabila ketua diduga melakukan tindakan pidana penyimpangan
pimpinan bersenjata, maka bukan dibedul semuanya, bukan disuruh turun semuanya. Wakilnya naik menggantikan sampai periodenya habis. Maka yang terjadi bukan sedemikian. Ada pelanggaran demi pelanggaran, ada pembiaran demi pembiaran, sehingga terkesan menjadi barbar, tidak ada hukum. Saya aneh, mengapa? Ternyata setelah setahun miras merajalela di sana. Karena kepemimpinan kemarin yang digulingkan secara paksa seperti kudeta, tidak suka adanya miras. Ada razia, padahal ini kewenangan aparat. Ketika aparat membiarkan miras merajalela di pantai, saya khawatir terjadi seperti di daerah-daerah lain. Karena tempat kemaksiatan di pantai saat ini tidak terdeteksi, tidak ada yang melakukan controlling. Bahkan isu yang membuat saya miris, di sana miras merajalela, memandu lagu merajalela, bahkan perjudian merajalela. Lalu harus bagaimana saya mengatakan terhadap pihak-pihak terkait? Apakah ini dibiarkan? Bahkan disepakati kemarin di kepolisian untuk dua kubu, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A disepakati 1 minggu dan kelompok B minggu berikutnya juga 1 minggu. Ini sudah sangat bijak keputusannya, karena agar tidak berpolemik berkepanjangan. Sehingga keputusan yang sangat bijak adalah masing-masing berjalan dengan relnya berdasarkan kesepakatan di kantor kepolisian kemarin. Sekali lagi saya hanya meluruskan, ketika ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan ADART ini, pasal 28 yang dilanggar, maka terjadilah pembiaran, maka terjadilah ketidakharmonisan, sehingga terjadi seperti konflik yang dipelihara. Apakah ada perbaikan gizi yang terabaikan? Saya tidak tahu, karena ada kepentingan oknum yang sengaja bikin keruh, bukan menyelesaikan persoalan. Dan alhamdulillah kemarin sudah berakhir, dan sekarang kita nikmati perdamaian kembali. Ya, semuanya adalah warga kita. Saya ingin masyarakat Pantai Muarreja indah sebagaimana pariwisata di tempat lain, yang bersih, nyaman, sopan, bahkan ngangeni. Ya, begitu sahabat. Ini yang harus saya sampaikan. Harus kami luruskan. Kami bukan provokator. Kami bukan yang mengajak yang tidak-tidak. Kami bukan yang melakukan ontran-ontran. Tapi kami ingin melakukan pelurusan. Ini loh aturan mekanisme organisasi, ada namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disebut ADART. Tapi mereka tidak melaksanakan sesuai dengan ADART. Kalau ada kata yang berkenan, yang tidak berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Sahabat, jangan lupa minum dulu biar tidak sepaneng. Salam sehat, barokah selawase untuk Indonesia damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.